Wah, kubunya ura banget. Ura ya. Oh, kalau saya prinsip hidup saya harus orang stres ngadepin saya, bukan saya ngadepin orang stres. Gak salah sih, aku mah senang aja bilang cantik. Apalagi sama Presiden Putin. Shem, privet. Terima kasih teman-teman udah mampir lagi di Demono. Nah, kali ini aku punya tamu spesial buat teman-teman. Jadi beliau sudah malang melintang di media, malang melintang di YouTube orang-orang terkenal mungkin. Kita kedatangan Ibu Koni. Halo. Hai. Ibu apa kabar? Baik. Selamat datang di Moskow, Ibu. Terima kasih banyak. Ibu, kemarin kan rame banget nih, Ibu diberitain kemarin kan ada acara Valdai. Nah, tapi kan kita kayaknya kalau ngebahas itu udah banyak banget yang ngebahas ya, Udah Bu, banyak ya. yang bahas ya. Nah, aku mau nanya Ibu aja nih, kan Ibu udah beberapa hari ini di Rusia, di Moskow, dan kemarin ke Peter. Nah, kira-kira menurut Ibu, Moskow tuh gimana sih, Bu? Rusia tuh gimana pada umumnya? Yang umum ya, kita tuh mesti belajar banyak dari Rusia. Kenapa? Karena ternyata Rusia tuh negara yang sangat menghargai kisah dan history. Historinya. Ya, Oke. jadi bukan aja history yang grande, yang hebat, yang dikdaya gitu, bukan. Tetapi misalnya saya dengan Pak Dubes ke tempat Museum Gulag. Oke. Museum Gulag itu kan sejarah pahit ya, sejarah apa sih kalau Kelam. kelam. Bayangkan 20 juta orang dipaksa kerja paksa. Sekitar kalau nggak salah 6 juta orang meninggal, 600-an ribu hilang misalnya kan. Terus itu di museum tuh apa ya? Digambarkan dari mulai bagaimana proses orang tuh diketok tempat tinggalnya, langsung vanish dengan keluarganya. Itu kan rata-rata mereka pemikir, guru dan lain-lain. Nah, kalau kita masuk ke sana kan kesannya saya tiba-tiba teringat begini. Kita kan juga punya sejarah kelam. Betul. Misalnya PKI dulu gitu. Betul. Tapi kenapa bangsa ini sanggup menghargai dan membangun sebuah museum yang demikian bagus penataannya? Sebenarnya untuk satu, ujungnya ya, waktu kita keluar lorong tuh bagaimana agar ini tidak terulang lagi pada sejarah kita. Okay. Nah, jadi ternyata sebuah pengalaman buruk itu nggak harus kita jadi tutup-tutupi ya, atau pretend itu nggak ada gitu. Tetapi memang pernah ada dan sekarang gimana caranya supaya nggak terulang lagi. Saya pikir Indonesia mesti belajar banyak itu. Terus saya ke Saint Petersburg. Saint Petersburg itu punya 500 museum, Mas. 500 museum. Jadi bayangkan kita kemana ada Ekaterina, dia baru penyerangan kemana ada kapal-kapalnya. Terus dia kemana? Sampai kalau di Moskow tuh malah ada pemusik tahun berapa sudah ada patungnya gitu. Contoh sekarang Bung Karno, bayangkan dengan sejarah Soviet yang hebat sekali dengan Indonesia, kemudian Bung Karno ini akan dipatungkan. Bukan saja di Moskow, tetapi juga di Saint Petersburg. Oke. Jadi ada respect yang sangat tinggi gitu terhadap sejarah. Jadi nggak boleh didinai. Tadi saya jalan-jalan ke metro ya, Mas ya. Terus ternyata saya lihat metro yang begitu indah itu ada hubungan dengan Kiev, dengan Ukraine. Itu adalah lambang persahabatan Ukraine dan Uni Soviet. Setahu saya ya, kalau di Ukraine, karena saya berteman dengan dubes Ukraine dan sering berantem gara-gara saya kesel gitu. Dia hapuskan apa itu tentang Rusia. Pokoknya pretend they don't speak Russia, pretend dia tuh nggak tahu Rusia, pretend they don't have any relations with Russia. Tapi beda kan sama Rusia. Iya. Tetap ada di situ, memang sejarahnya memang ada gitu. Betul. Nah, jadi saya pengalaman saya yang saya paling berkesan terhadap negara ini adalah jangan pernah deny. Orang tuh semua bangsa tuh pernah punya sejarah kelam, sejarah baik juga. Ya itulah hidup gitu. Betul. Jalannya aja dan tetaplah berpikir positif ke depan, yang pasti berbuat yang terbaik ke depan. Contoh misalnya Presiden Putin. Pidatonya sekarang kalau saya lihat banyak sekali mengambil pesan dari Bung Karno loh. Iya. Ya kan? Buat saya kan saya jadi sementara di Indonesia ketika saya bilang kita harus visit lagi non-alignment movement. Oh, banyak ya WA saya. Ngapain lu gitu? Iya. Non-alignment mah udah kuno banget, Ya, udah jadul banget. Udah jadul banget. Lagi. Lah, gimana orang di sini aja itu yang dari Saint Petersburg, malah karena saya bicara soal non-alignment di Valdai, dia mau buatkan rangkaian conference di Saint Petersburg, dibiayai oleh Saint Petersburg untuk bagaimana menghidupkan atau revisit lah. Bagaimana non-alignment movement era kekinian. Oke. Itu yang mesti dilakukan, bukan protes orangnya lagi menggali sejarah presiden kita. Orang presiden kita hebat banget pemikirannya gitu loh. Betul, Ibu. Nah, satu lagi nih, Bu. Tadi kan Ibu bahas banyak masalah Valdai. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang kan kayak kejadian Rusia Ukraina lagi rame nih, Bu, di Indonesia. Ya, Banyak banget. ada dua kubu ya kan, Bu. Ada yang setuju, ada yang kubunya kontra. ura banget. Ura ya. Nah,
kalau misalkan kadang kan ada yang kita beda pendapat nih Bu sama temen, sama keluarga, Oh iya pasti. sampai berantem. Sama sesama akademisi. Sama sesama akademisi. Malahan tokoh pemerintah gitu. Betul. Nah, cara menghadapi supaya kita nggak stres sendiri gitu Bu, ngadepin orang-orang yang beda pendapat sama Kalau kita. saya prinsip hidup saya harus orang stres ngadepin saya, bukan saya ngadepin orang stres. Tapi gini, saya bisa ngomong begitu karena saya selalu yakin saya punya data. Oke. Jadi ketika saya data kuat, karena saya akademisi sekali lagi ya. Mungkin kalau bukan akademisi agak mikir juga gimana ya kalau gitu. Tapi kalau akademisi kan as long as dia punya data kuat, argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga source-nya juga jelas, ya kan? Saya rasa nggak usah ada yang ditakutin. Jadi kalau saya ada yang musuhin atau yang jadi anti ke saya bilang ya lu kurang baca aja kali ya. Atau kalau mau debat saya, ini yang saya inginkan. Kadang-kadang di kita itu di Indonesia ya. Kalau nggak suka terus dia bikin meme atau bikin serangan-serangan yang nggak berani begini. Jadi kalau ketemu tuh nggak berani ngomong, tapi terus di luar. Nah, kalau saya sekarang makanya di sini nih saya belajar banyak ya, terutama kalau kita bicara Valdai. Orang banyak bilang gini, Bu Koni, Valdai kan orang yang anti Barat gitu. Berarti kan pemikir-pemikirnya cuma dari Rusia, dari orang. Oh salah. Ya kan? Ada dari Amerika Jeffrey Sah, ada dari Inggris, ya, ada dari Kanada, ada dari beberapa memang mereka semua orang Barat juga yang tidak, Italia kalau nggak salah ada, yang nggak percaya bahwa superpower atau unipolar itu harus berjalan gitu loh ceritanya. Tapi by the way ngomongin Valdai, aku tuh rada-rada bingung. Valdai itu agak salah fokus loh. Aku tuh salah fokus. Jadi yang diomongin Putin memuji wanita Indonesia cantik. Berita-berita yang muncul ya, Bu. Itu lebih besar daripada akademisi Indonesia menyarankan kembali agar Dewan Keamanan lebih aktif. Nah, gitu kan? Atau menyarankan agar non-alignment movement digerakkan gitu. Caption berita-berita yang muncul setelah Valdai kemarin. Ya nggak salah sih. Aku masalah senang aja bilang cantik. Apalagi sama Presiden Putin. Aduh, the most wanted man in the whole planet. Ya kan? Tapi maksud aku ya coba diangkat juga my point di Valdai itu buat negara kita, buat bangsa kita, buat kawasan kita ke depan dan buat dunia yang lebih fair. Siap. Gitu. Ibu satu lagi pesan buat anak-anak muda yang lagi nonton mungkin nanti. Oke, anak-anak muda sebelah saya ini contoh anak muda yang patut ditiru. Dia tuh udah berani berjuang di negeri orang yang dingin banget dan udah langsung bisa bahasa Rusia. Aku mah kagum banget. Jadi tolong apapun yang kalian hadapi dengan semangat dan percayalah dimanapun kita tuh pasti bisa survive kalau kita punya niat baik, kalau kita mencintai kehidupan. Betul nggak? Ya. Oke, selamat ya Mas. Terima kasih, Bu. Semangat terus sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, bye. Bye dari Moskow.